Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan yang kita beradanya di dalam ini adalah suatu bulan yang sangat istimewa, karena tak banyak para ulama-ulama dan alim muslimin berharap bahwa setiap bulan lainnya merupakan bulan Ramadan. Namun hal tersebut tidak mungkin terwujud. Namun meskipun demikian, para alim ulama, orang-orang muslim yang taat, mereka tetap berusaha untuk meramadankan setiap bulan lainnya. Dengan cara apa? Dengan pada 6 bulan pasca Ramadan, mereka tetap bergiat berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amalan-amalan yang mereka capai, amalan-amalan yang mereka lakukan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada 6 bulan kemudian, mereka tetap teguh berdoa, tetap taat, supaya apa? Supaya mereka tetap bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Karena kita mengetahui, kita tidak bakal mengetahui kita akan bertemu dengan bulan Ramadan selanjutnya atau tidak. Kita akan bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan atau tidak. Maka layaknya seorang pengusaha yang bertemu dengan peluang yang sangat baik, mereka tidak akan menyia-nyiakannya untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Begitu juga dengan kaum muslimin, mereka tidak akan menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Mereka akan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, mengambil amalan-amalan yang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Maka dari itu, di antara hal-hal yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, ada juga sunnah-sunnah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini, yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah sahur dan mengakhirinya. Salah satu sunnah dari bulan Ramadan adalah sahur. Kenapa sahur menjadi suatu hal yang disunahkan? Karena sahur adalah suatu berkah. Dan mengapa sahur dikatakan sebagai berkah? Karena sahur membuat orang yang berpuasa itu semakin giat, semakin kuat, dan semakin tahan dalam berpuasa. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Nabi, kapan waktu sebaik-baiknya sahur?" Lalu sahabat menjawab, kami sahur bersama Nabi Muhammad SAW, lalu setelah itu kami melaksanakan sholat subuh." Lantas para sahabat bertanya kembali, "Berapa lamakah jeda waktu antara keduanya?" Jeda waktu di antara keduanya kira-kira adalah 50 ayat. Yang kedua adalah berbuka. Ketika petang hari, ketika azan maghrib telah berkumandang, maka disunahkan untuk kita berbuka puasa. Berbuka puasa dengan kurma, atau jika tidak ada kurma, maka tidak apa dengan meminum air putih. Yang ketiga adalah memperbanyak doa di tengah-tengah puasa dan di saat berbuka. Mengapa? Karena doa-doa orang yang berpuasa adalah doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu imam yang adil, kedua orang yang berpuasa, dan ketiga adalah orang yang dianiaya. Kita tentunya memiliki suatu masalah di dunia ini, mempunyai suatu problem yang tidak bisa kita pecahkan, dan kita harus meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu kita memecahkannya. Maka dari itu berdoalah kepada Allah di bulan puasa ini. Kenapa? Karena niscaya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah menjauhi hal-hal yang sia-sia dan memperbanyak ibadah. Tak kalah para kaum muslimin berpuasa hanya menahan lapar dan haus, sesungguhnya itu tidaklah benar. Karena apa? Sesungguhnya puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan dari perbuatan yang keji dan mungkar. Hingga tak kala manusia sering berpuasa, menahan lapar dan haus, tetapi lisannya tidak berpuasa. Telinganya tidak dihindarkan dari hal-hal yang keji. Bahkan tangan dan kakinya terus melakukan hal-hal yang kotor dan hina.
Yang kelima adalah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah salah satu sunnah muakkad yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah suatu sunnah yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Maka dari itu kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tertinggal satu malam pun untuk sholat tarawih. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholat malamlah kamu, dan itu tidak diwajibkan. Dan jika kamu bersolat malam pada saat bulan Ramadan dengan iman dan berharapkan pahala, maka insya Allah dosa-dosamu akan dihapuskan." Yang keenam adalah memanfaatkan hari terakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan. Pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ini adalah puncak dari bulan Ramadan. Namun tatkala pada zaman ini para muslimin tidak memanfaatkannya. Berbeda sekali dengan pada zaman Nabi dahulu. Orang-orang pada zaman saat ini banyak pada 10 terakhir mempersiapkan diri untuk menyambut hari Lebaran, bersiap-siap untuk membeli barang-barang baru, baju-baju baru, mempersiapkan peralatan mudik dan lain sebagainya. Sungguh berbeda dan sangat miris. Sungguh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Maka dari itu, berusahalah pada 10 hari terakhir itu kita bersama-sama menggiatkan lagi doa-doa kita, terus menambah tilawah-tilawah dan mempelajari tafsir-tafsirnya dan melaksanakan sunnah-sunnah lainnya. Mungkin demikianlah sunnah-sunnah yang dapat kita lakukan pada bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melaksanakannya di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.